Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kafil Ahmad, NPM 718212572. Di sini saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan strategis, yang mana perencanaan strategis sangat diperlukan bagi perusahaan internasional, apalagi dalam operasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal, dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar barang dan jasa pada negara lain, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategis bisnis dan strategi fungsional demi untuk mencapai strategi perusahaan di negara asal. Perencanaan strategi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketika suatu perusahaan multinasional akan mengembangkan kegiatan bisnis di lingkungan internasional, hal yang paling menarik di sini ialah bagaimana melakukan perencanaan strategisnya sehingga dapat berada di tengah-tengah para pesaing tingkat dunia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis di sini ialah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang perusahaan dan pelaksanaan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya di sini perusahaan multinasional memiliki berbagai macam strategi yang dijalankan, antara lain yaitu ada strategi sosial, ada strategi perusahaan, strategi bisnis, dan yang terakhir di sini ada strategi fungsi. Apa strategi sosial itu? Ialah suatu cara bagaimana organisasi memerankan diri dalam masyarakat sepanjang proses interaksinya dengan lingkungan sekitar perusahaan. Tidak hanya lembaga yang memiliki orientasi keuntungan saja, namun perusahaan harus mampu memerankan dirinya sebagai anggota masyarakat. Menurut Horget, strategi sosial sangat berkaitan dengan peran organisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, strategi perusahaan. Strategi perusahaan di sini bisa juga diartikan suatu program yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jika digabungkan, pengertian dari strategi perusahaan di sini ialah suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada strategi bisnis kan. Strategi bisnis di sini ialah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan atau formulasi strategi, pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik. Terakhir ada strategi fungsi, yang mana strategi fungsi di sini ialah diformulasi berdasarkan strategi bisnis sesuai dengan setiap fungsi yang ada dalam perusahaan multinasional.
Biasanya terdapat 4 macam strategi fungsi, yaitu ada strategi keuangan, ada strategi sumber daya manusia, ada strategi pemasaran, dan yang terakhir ada strategi operasional atau produksi. Selanjutnya manfaat perencanaan strategis, yang mana manfaat perencanaan strategis dapat membantu perusahaan multinasional dalam mengkoordinasi dan memonitor operasi yang dipandang menguntungkan untuk membantu mengatasi masalah risiko politik, persaingan, dan ketidakstabilan, membantu perusahaan multinasional dalam mengendalikan segala kegiatan produksi di negara lain. Selanjutnya di sini perencanaan strategi dengan beberapa pendekatan itu ada pendekatan kepentingan ekonomi, pendekatan pada kepentingan politik, ada pendekatan pada kepentingan kualitas, dan yang terakhir di sini ada pendekatan pada kepentingan penerapan dan koordinasi administrasi strategi. Selanjutnya di sini ada langkah perencanaan strategi. Langkah yang pertama di sini ada pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan langkah yang kedua di sini hubungan dengan analisis internal perusahaan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Dan langkah yang terakhir di sini memformulasi tujuan berdasarkan pengamatan eksternal dan analisis internal. Selanjutnya strategi implementasi itu ada 3. Yang pertama itu ada lokasi operasional, dan yang kedua itu ada strategi masuk, dan yang terakhir di sini ada strategi fungsional. Lokasi operasional. Lokasi operasional biasanya dalam memilih lokasi dan membuka cabang di negara-negara yang sudah maju dan besar baru mulai pada tahun 1990-an. Ada sedikit perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang mau menanamkan investasinya tidak hanya di Eropa dan Kanada saja, namun semua masuk ke negara-negara yang berkembang. Selanjutnya strategi masuk. Ada banyak bentuk kepemilikan dalam mengoperasionalkan bisnis di lingkungan internasional, mulai dari bagaimana masuk ke suatu negara sampai memilih lokasi bisnis, dan akhirnya adanya kepemilikan di negara tujuan. Secara terperinci jenis kepemilikan tersebut yaitu ada 5. Yang pertama itu ada kepemilikan penuh cabang, dan yang kedua di sini ada kerja sama ventura, yang ketiga itu ada lisensi, yang keempat ada waralaba, dan yang terakhir di sini ada ekspor dan impor. Selanjutnya yang terakhir strategi fungsional, yang mana dari masing departemen yang ada bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan beberapa strategi tentu yang sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Watika Fila Ahmad, MPM 718212572 dari kelas MSDM Internasional 2018A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.